Rudiana, dia bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Hari ini kita mendapatkan bukti yang luar biasa melalui Kang Dedi. Keluarga dari Dede menghubungi Kang Dedi. Kita kedatangan di sini yaitu Dede. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. 8 ya. Mereka inilah yang bercerita seakan-akan ada pelemparan batu, seakan-akan ada kejar mengejar, seakan ada bambu, pelemparan batu, yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki karena kesaksian palsu mereka. Tapi berdasarkan keterangan yang diberikan kepada kami, dan dia nanti bisa kita tinggal cerita bahwa dia ternyata melakukan perbuatan itu karena terjebak sama Aib, di mana Aib mengajak dia ke kantor polisi yang tadinya dia tidak tahu tujuannya apa. Sampai di kantor polisi, ternyata dia disuruh memberikan keterangan palsu. Dia diarahkan oleh Aib bersama-sama Rudiana. Nanti kita lihat relasi tinggi untuk menceritakan suatu peristiwa yang dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah ada. Kepadanya diberitahukan nama-nama daripada 7 terpidana ini, yang pada mulanya yang sebenarnya dia tidak tahu siapa ini 7 terpidana ini, karena dia juga tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya dia bercerita tentang cerita-cerita yang sudah dikemas, diarahkan oleh Aib dan juga oleh Rudiana menurut keterangan dia. Nah, karena itu, sebelum kami sampai kepada kesimpulan dan tanggapan nanti, agar tidak ini salah, kami mau tanya dulu kepada Dede dan para rekan wartawan. Betul Dede? Bagaimana ceritanya? Bisa saudara cerita? Bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan itu? Saya tanya dulu berurut ya. Kamu kerja di mana Dede? Cucian mobil Pak. Pada waktu itu ya? Ini pada waktu 2016 ya? Cucian mobil ya? Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016 kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja Pak. Tidak masuk kerja? Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja Pak. 27 Agustus masuk kerja. Kemudian tanggal 28 Agustus? 28 Agustus saya masih masuk Pak. Masuk. 29? Masuk Pak. Masuk ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali Pak. Ya? Pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aib? Pada saat itu Pak, kerja di kerjaan, saya mengenal Aib di kerjaan. Oh, Aib itu juga bekerja di sama kamu di situ. Oh. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aib mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam Pak.
Aib menelpon saya dan mengajak saya ke Polres tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Ya, malam hari sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan Aib orang rantauan Pak, karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Kata Aib, buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah, katanya nanti saya arahin, saya ikutin kalau kata saya, katanya dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah, saya tanya Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya meninggal kan. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aib Pak. Ditelepon oleh Aib. Kamu diajak ke kantor polisi. Ya. Waktu kamu diajak kantor polisi, kamu tahu tujuannya itu apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak. Di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh, dia aja. Oh, kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, buat mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aib. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih Pak? Baju biasa. Tertulis di apa? Dikenalkan sama Aib siapa nih gitu? Iya, dikenalkan sama Aib. Ini Pak Rudiana gitu. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Aib. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu Intel Narkoba katanya. Oh, Intel Narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aib kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal kan. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aib Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aib ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aib ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Ya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelaku. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat ada nama-nama itu? Nggak ingat Pak saya Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Tahu nama pun pas di situ kan dikasih tahu Pak. Tapi di situ kan beritahu, katakan gini aja katanya. Iya. Nah sekarang setelah diarahkan oleh Aib dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh penyidik. Penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana dulu, ya. Setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi dong? Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di Rudiana dan Aibnya gitu. Sebelum masuk itu Pak. Ya karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mukuli dengan yang menyidik kan selalu beda.
supaya yang menyidik, kalau upaya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah dipukuli, tapi dipukuli dulu sebelumnya di luar. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah marahkan, tapi sudah diarahkan oleh Rudiana dan AF. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP. BAP seperti biasa Pak, ditanya aja ya, ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya. Saya mau tanya, kenapa kamu mau? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan AF dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak, sudah di dalam. Saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan umpamanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Apa maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, AF ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa ya? Ya karena saya nggak ngerti hukum. Loh iya, kalau Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya, bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi, yang benarnya gimana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut, ya, merasa takut karena sudah berada di kantor polisi, ya. Karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi, ya. Kamu ikutin aja. Ya. Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu? Saya tahu Pak akibatnya. Kasih tahu saya. Ya, setelah di BAP pun kan saya ngomong ke AF Pak. Ya. Saya bilang ke AF, kenapa membuat kesaksian seperti ini kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya saya kesel sama terpidana itu Pak. Kata AF. Iya. Kenapa? Karena pernah dipukuli Pak. Oh, si AF cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh warga sekitar di situ Pak. Oh, AF merasa apa? Dipukuli oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ada terpidananya. Ada terpidananya. Ya, jadi merasa kesal dia. Merasa kesal sehingga diarahkan. Gitu. Iya, benar. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres. Dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah tanda berita acara yang di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. Di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu sampai tahu? Tidak tahu. Sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak. Yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak hafal Pak. Nggak, artinya yang sebelum tahun 2024 itu kamu tidak pernah ke Polda? Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini ada parah-parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Ya, disamain sama yang 2016 di Polres itu Pak, beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda tangan. Dan di sana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan
dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau bentuk keterangan Pak Jutek gimana tuh? Dia belum keputusan pengadilan, dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di dalam putusannya. Jadi di dalam putusan, kebetulan Pak Jutek yang lihat ada, bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak? Ya. Nah ini menjadi, jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu gak datang ke pengadilan? Kan kamu diberi berita acara di Polres. Iya. Apa kamu gak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke rumah. Oh ada. Ada. Terus orang gak datang? Nggak datang Pak karena takut. Cuman saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh Pak Rudiana. Katakan bagaimana kan? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, ada saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan, melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana berani benar. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu Pak, hanya bilang itu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Pertanyaan saya terakhir ini, Dede. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang di sana? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak, mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa Pak selama 8 tahun, merasa Pak. Nah, saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar Pak. Setekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke Pak Deddy? Inisiatif kamu sendiri atau apa? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga, teteh dulu. Oh jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingannya? Ya, teteh Pak, sebelum sebulan setengah viral itu Pak, teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Deddy? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap Pak, masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Deddy, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin. Saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah pada Pak Deddy ke Instagram. Cuman tidak direspon Pak. Baru saya ke TikTok Ferry. Dede, saksi Dede. Terus? Ke TikTok Ferry, teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini yang menghubungi Kang Deddy.